Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Finansial. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anuitas. Ini masuk di bab 3 ya. Jadi apa itu anuitas akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, langsung kita lihat di sini. Menurut definisinya. Jadi anuitas itu merupakan serangkaian pembayaran yang reguler. Oke, reguler itu berarti dilakukan secara periodik gitu kan ya. Contohnya yang sering kita jumpai itu adalah pembayaran pinjaman. Pembayaran pinjaman itu contohnya kalau misalkan Anda bayar cicilan mobil atau cicilan motor, cicilan rumah itu kan dilakukan secara periodik gitu kan ya, yaitu setiap bulan. Lalu contoh lainnya itu adalah pembayaran dana pensiun yang juga dilakukan setiap bulan biasanya. Jadi contoh-contoh pembayaran yang dilakukan secara rutin atau secara periodik itu merupakan contoh dari anuitas. Lalu kita definisikan di sini yaitu annuity certain atau anuitas pasti. Jadi anuitas pasti itu merupakan anuitas di mana jumlahnya, ini amount itu besarnya ya, besar pembayarannya, lalu jumlah pembayarannya berapa kalinya, serta periode waktunya itu telah ditentukan secara pasti. Jadi kata kuncinya 3 ya. Jadi besar pembayarannya, lalu yang kedua itu adalah jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran itu menunjukkan berapa kali anuitas ini dibayarkan. Lalu yang ketiga itu menunjukkan waktu atau periode pembayaran. Periode pembayaran. Nah, ketiga poin ini sudah ditentukan secara pasti dan tidak bergantung pada faktor-faktor yang lain. Artinya jadi ketiga poin ini sudah disetting di awal, sudah tetap nilainya gitu kan di awal. Dan nggak bergantung pada faktor lain. Nah, yang maksudnya bergantung pada faktor lain itu seperti apa? Contohnya itu adalah anuitas jiwa. Anuitas jiwa itu bergantung apakah pihak tertanggung atau nasabah itu masih hidup atau meninggal. Jadi anuitas jiwa itu definisinya adalah pembayaran yang dilakukan secara berkala, di mana pembayaran itu akan berhenti ketika pemilik rekening anuitas itu telah meninggal. Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai anuitas jiwa itu terdapat di matematika aktuaria dan itu sudah di luar skop mata kuliah kita. Lalu berbicara mengenai anuitas itu sendiri, secara umum kita membedakan anuitas itu berdasarkan dua jenis pembayaran, yaitu annuity due sama annuity immediate. Nah, annuity due ini biasa disebut sebagai anuitas awal kalau terjemahannya, sedangkan kalau annuity immediate itu terjemahannya adalah anuitas akhir. Nah, apa sih anuitas awal? Jadi anuitas awal itu adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan setiap awal periode waktu. Jadi kalau nanti Anda jumpai pembayaran yang dilakukan setiap awal periode waktu, misalkan setiap awal bulan atau setiap awal tahun, maka anuitas tersebut masuk ke dalam kategori anuitas awal. Sebaliknya, jika anuitas itu pembayarannya dilakukan di setiap akhir periode waktu, misalkan akhir bulan ataupun akhir tahun, maka anuitas itu termasuk ke dalam kategori anuitas akhir. Oke, berikutnya ya, ini termasuk definisi-definisi yang perlu kita ketahui. Level annuities atau anuitas level, ini adalah anuitas yang besar pembayarannya untuk setiap unit waktunya itu adalah sama. Jadi ada kasus nanti di mana bisa jadi pembayaran anuitas itu setiap periode waktunya itu berbeda-beda. Bisa jadi nilainya akan terus-terusan naik atau terus-terusan menurun. Nah, pembelajaran mengenai anuitas yang seperti itu akan kita pelajari lebih lanjut di bab 4 pada bagian anuitas umum, yaitu di bagian ini ya, non-level annuities. Terus berbicara mengenai payment period. Payment period itu menunjukkan periode waktu pembayaran. Itu adalah interval di antara dua pembayaran yang saling berurutan. Jadi misalkan seperti ini bisa Anda perhatikan ya, ini waktu ke-0, waktu ke-1. Nah, untuk periode waktu ini sekali lagi ini bebas ya, bergantung di soal. Bisa jadi antara periode waktu ini adalah dalam bentuk bulanan, semesteran, ataupun tahunan. Kita ambil contoh katakanlah tahunan gitu kan ya. Jadi waktu 0 ini menunjukkan pada saat ini, lalu waktu 1 ini menunjukkan 1 tahun dari sekarang, terus waktu 2 ini adalah 2 tahun dari sekarang, dan seterusnya.
Jarak di antara ini, kedua waktu ini, yaitu antara 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, ini disebut sebagai payment period atau periode pembayaran. Lalu R ini menunjukkan pembayaran anuitasnya. Jadi anuitas ini dibayarkan sebesar R nih. Sebesar R seterusnya. Ini kita asumsikan ya, bahwasanya besarnya itu selalu sama sampai akhir periode waktu. Nah, ini misalkan periode waktunya adalah N. Jadi ini anuitasnya artinya dibayarkan sebanyak N kali. Nah, di dalam anuitas ini nanti kita akan menghitung nilai sekarang dan nilai masa mendatang. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung present value atau nilai masa sekarang, ini artinya seluruh cash flow anuitas ini, jadi seluruhnya ini kita harus bawa ke waktu sekarang, yaitu waktu ke 0. Sebaliknya, jika kita diminta untuk menghitung future value atau nilai masa mendatang, misalkan nilai masa mendatang di akhir tahun ke N, maka seluruh pembayaran cash flow ini kita bawa semuanya ke tahun ke N. Jadi masing-masing ini kita bawa seluruhnya ke tahun ke N. Oke, jadi 2 poin penting ini di dalam anuitas ini nanti kita akan menghitung present value dan future value dari anuitas tersebut. Oke, sebelum kita mempelajari formula umum dari anuitas, saya ingin sedikit membahas mengenai geometric series. Jadi kalau Anda tahu ya, misalkan Anda punya geometric series seperti ini, di mana suku pertamanya itu adalah A, lalu dia memiliki N suku, berarti suku terakhirnya itu adalah AR pangkat N-1, maka jumlahan dari seluruhnya ini, kalau kita jumlahkan dengan mengikuti formula geometric series, maka kita peroleh penjumlahannya adalah A dikalikan dengan 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R, atau A dikalikan R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Yang pertama ini adalah jika R-nya kurang dari 1, yang bagian kedua ini berlaku jika R-nya lebih dari 1. Pun demikian, kalau misalkan kita punya geometric series seperti ini, berarti kita perhatikan di sini kan ya, ini rasionya adalah X, suku pertamanya 1, suku terakhirnya adalah X pangkat N, in total ini memiliki N plus 1 suku. Sehingga kita punya jumlahnya adalah seperti ini. Nah, formula di geometric series inilah yang mendasari penghitungan future value dan present value pada kedua anuitas, yaitu anuitas awal maupun anuitas akhir. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu anuitas akhir. Berdasarkan definisinya tadi ya, anuitas akhir adalah anuitas yang dibayarkan setiap akhir periode waktu. Nah, ini misalkan nih, mari kita mempertimbangkan anuitas yang membayar sebesar $1 per tahun. Jadi tolong dicatat bahwasanya periodenya adalah dalam tahunan. Per tahun yang dibayar pada akhir tahun. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Ya, ini dibayarkan di akhir tahun selama N tahun. Nah, kalau dibayarkan di akhir tahun selama N tahun, maka kita perhatikan cash flow-nya seperti ini nih. Jadi mari kita gambar diagram waktunya. Ini waktu 0 itu menunjukkan pada saat ini. Waktu ke-1 ini menunjukkan akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, sampai akhir tahun ke N. Karena $1 ini dibayarkan di akhir tahun, maka kita lihat cash flow-nya seperti ini. $1 dibayarkan di akhir tahun pertama, $1 dibayarkan di akhir tahun kedua, sampai yang terakhir adalah $1 dibayarkan di akhir tahun ke N. Nah, notasi ini adalah notasi dari present value seluruh cash flow ini. Jadi cash flow ini kan mengikuti anuitas kan ya, karena kita tahu pembayarannya tetap dilakukan setiap akhir tahun dan punya jangka waktu. Jadi ini mengikuti anuitas. Nah, seluruh cash flow ini kalau kita bawa ke waktu ke 0, maka kita bisa menghitung present value-nya. Dan present value untuk anuitas akhir yang membayarkan sebesar $1 setiap akhir tahun selama N tahun itu dinotasikan dengan ini. Ini cara bacanya adalah A angle N. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi E, formula A kecil ini menunjukkan notasi dari anuitas. Oke. Lalu kalau N ini menunjukkan jangka waktunya. Jangka waktu pembayaran anuitasnya. Ini artinya adalah dia dibayarkan sebanyak N kali.
Lalu yang terakhir ada angle. Angle ini artinya ini ya, di bagian sikunya ya, siku N itu menunjukkan bahwasanya ini jenisnya adalah anuitas yang berjangka gitu kan ya, memiliki jangka waktu tetap, yaitu M tahun di sini. Oke, kita perhatikan balik ke sini ke diagram waktunya. Nah, kalau kita menghitung present value, ini artinya adalah seluruh cash flow ini harus kita bawa ke waktu ke 0 nih. Jadi kita lihat masing-masing ya. Untuk yang pertama, cash flow sebesar $1 di akhir tahun pertama, ketika kita bawa ke waktu ke 0, dia menjadi V. Perhatikan, ini adalah yang tahun pertama. Untuk tahun kedua, uang sebesar $1 di akhir tahun kedua, kalau kita bawa ke waktu ke 0, dia menjadi V kuadrat. Begitu pula ini, di akhir tahun ketiga, uang sebesar $1